Selamat datang bosku di channel Pusaka Antik. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah keris. Keris adalah sejenis senjata tajam yang memiliki tempat terhormat dalam masyarakat Jawa. Keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata, namun juga sebagai perlengkapan busana, simbol status, pemberi kewibawaan, dan sebagai perlengkapan dalam upacara adat. Bahkan keris atau juga disebut dengan curiga menjadi sebagai salah satu dari 5 kelengkapan yang diperhatikan oleh Sultan Agung harus dimiliki oleh seorang pemuda Mataram atau Jawa. Kelima yaitu yang pertama curiga atau keris, wisma rumah, turangga kuda, wanita istri, dan kukila burung. Rasa hormat yang tinggi pada keris nampaknya telah berakar jauh sebelum keris itu dikenal secara luas. Nusantara tidak memiliki banyak biji besi. Jawa bahkan tidak menghasilkan biji besi sama sekali. Di sepanjang masa prakolonial, hak mengerjakan besi dianggap melekat pada sekelompok pengrajin memiliki pengetahuan dan keahlian menempa besi. Mereka disebut pandai besi, bosku. Walau di sepanjang Nusantara para pandai besi dianggap sebagai empu yang memiliki kekuatan magis atau kekuatan gaib, namun konteks ritual yang magis pengolahan besi terasa lebih kuat di Pulau Jawa dikarenakan kelangkaan besi itu sendiri, bosku. Namun ternyata di balik minimnya bahan baku yang ada, para pandai besi di Jawa mampu mengembangkan teknik pengolahan besi yang menakjubkan. Keris tidak hanya wujud sebagai senjata yang mematikan, namun juga mampu menampilkan sisi keindahan dari proses seni pengolahan logam. Pada perkembangannya, istilah pandai besi hanya disamatkan pada pengrajin logam biasa, sementara pembuat keris ataupun senjata-senjata berharga lain disebut sebagai empu. Keris diolah menggunakan 3 bahan utama. Yang pertama besi, yaitu digunakan karena kekuatan dan keuletannya. Yang kedua yaitu baja, ditambahkan untuk memberi unsur ketajaman. Yang ketiga yaitu bahan pamor, disertakan untuk memberi unsur estetika. Proses pembuatan keris diawali dengan menempa 2 bilah besi wasuhan yang telah disisipi bahan pamor di tengahnya. Besi wasuhan adalah besi yang sudah ditempa berulang kali untuk membuang zat-zat pengotor. Sedangkan pamor adalah logam lain yang bahannya mengikuti ketersediaan. Bahan pamor yang kini biasanya digunakan adalah nikel. Namun jika memang tersedia, bahan pamor bisa diambil dari batu meteor. Pamor ini nantinya berwujud corak warna terang pada permukaan keris yang berwarna gelap. Pola pamor dapat bermacam-macam, tergantung bagaimana cara empu mengolah bahan tersebut, bosku. Bilah besi yang telah disisipi bahan pamor tersebut ditempa sampai memanjang, dilipat, ditempa lagi, dilipat, dan ditempa lagi, sehingga tercipta lapisan-lapisan yang menyatu. Keris yang dibuat di masa kini umumnya memiliki 256 saton atau satuan lipatan. Sedang konon keris-keris pada masa lalu dibuat sampai memiliki lebih dari 1000 saton. Proses penempaan yang berulang ini memiliki 2 macam fungsi, yaitu untuk membuang zat-zat pengotor pada besi dan untuk memunculkan lapisan pamor. Setelah proses melipat itu selesai, maka diambil kira-kira 1/4 bagian bawah untuk kemudian ditekuk membentuk huruf U. Bagian ini nantinya yang akan dibentuk menjadi gonjo. Kemudian sebuah baja diletakkan di antaranya. Baja dan saton hasil olahan tadi kemudian disatukan. Hasil akhir dari proses ini dinamakan kodokan. Kodokan kemudian ditempa kembali mengikuti bentuk dasar yang diinginkan. Hasil dari proses ini disebut calonan. Calonan kemudian ditipiskan, dikikir, dan dipahat untuk membentuk dapur dari keris yang diinginkan. Dapur bisa diartikan sebagai penampilan fisik sebuah keris. Setiap dapur memiliki identitasnya masing-masing, bosku. Misalnya dalam keris berlekuk, dapur cengkrong, keris berbentuk luk 1 atau 1 lekukan, memiliki makna agar pemiliknya bersikap dan berwatak sederhana. Dapur cangkung, keris berbentuk luk 3, bermakna dalam hidup tidak perlu khawatir karena sudah ada yang menghidupi. Harapannya agar sang pemilik dapat bersikap semeleh, mampu berserah diri kepada Allah. Harapan dan doa yang terkandung dalam keris tidak hanya diwujudkan pada bentuk fisik semata, namun juga ditiupkan dalam doa-doa yang dipanjatkan empu sebelumnya.
Sebelum mengolah logam, seorang empu akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan puasa, dan menyiapkan uborampe atau kelengkapan upacara. Semua ini dilakukan untuk menyiapkan sikap batin yang tepat untuk mengerjakan keris yang dimaksud. Sikap batin yang tidak tepat seperti emosi yang tak diharapkan akan mengakibatkan kegagalan pada hasil yang diinginkan. Dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan, maka tidak mengherankan apabila masyarakat Jawa menyebut keris sebagai tosan aji. Tosan berarti besi dan aji berarti mempunyai nilai atau harga, sehingga dapat dikatakan tosan aji adalah besi yang bernilai atau berharga. Salah satu bentuk penghormatan ini diwujudkan dalam pemberian nama pada keris secara individu, bosku. Kejayaan keris terjadi pada era Majapahit. Penggunaan keris sebagai senjata mulai berkurang bersamaan dengan surutnya Majapahit, yaitu pada saat Kerajaan Demak mulai menguasai dan mengembangkan teknologi senjata api berupa meriam. Teknologi tersebut diperkenalkan oleh seorang prajurit Portugis yang membelot saat Adipati Unus diperintahkan mengusir Portugis di Malaka pada tahun 1511. Seiring pesatnya kemajuan teknologi, maka keris sebagai senjata perang pun semakin ditinggalkan, bosku. Namun demikian tidak berarti masyarakat Jawa benar-benar meninggalkan keris sebagai bagian dari mereka. Keris juga digunakan sebagai pusaka keluarga, simbol status, ataupun simbol yang diturunkan dari ayah ke anak sebagai perwujudan keberadaan suatu garis keturunan. Upaya memahami keris memang tidak dapat dilakukan hanya dengan memandangnya sebagai senjata, apalagi aspek mistis semata. Memahami keris adalah menyelami alam pikir masyarakat Jawa, alam di mana fungsi, estetika, dan simbol-simbol akan nilai-nilai kehidupan ditempa menjadi satu, bosku. Demikianlah penjelasannya mengenai sejarah pusaka keris, bosku. Jangan lupa like dan subscribe, ikuti terus channel saya di Pusaka Antik.